Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari para LC kelompok 2 izin mempresentasikan terkait tugas besar alat industri pabrik gula. Next. Di sini kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Ismi dengan NPM 24094, yang kedua ada Arya Yuda dengan NPM 24097, yang ketiga ada Salsabila Sinta dengan NPM 24098, yang keempat ada saya sendiri Vindi dengan NPM 24118, selanjutnya ada Galih dengan NPM 24124, dan terakhir ada Penta Akbar dengan NPM 24135. Lalu proses produksinya sendiri ada 5. Yang pertama ada persiapan, penggilingan, pemurnian, penguapan, dan juga pemasakan. Untuk BFD-nya yaitu yang pertama adalah pengangkutan menuju ke tangki penampungan dan pemanasan, terus ke sulfitator untuk penetralan pH dan untuk ke pemukatan atau menggunakan multi evaporator dan dikristalisasi menggunakan vacuum pen, kemudian di screening menggunakan vibrating syringe dan ke packing atau penyimpanan. Selanjutnya ada proses flow diagram, ada di stasiun penerimaan dan juga penimbangan, yaitu persiapan. Selanjutnya di stasiun gilingan, lalu niranya dimurnikan, diuapkan agar mengental, lalu dimasak dan juga dikristalisasi, lalu bentuklah gula. Alat-alat yang ada di stasiun persiapan akan dijelaskan oleh Galih. Ya, yang pertama ada Gentiper sebagai alat pertama. Gentiper bekerja dengan mengangkat dan memiringkan tebu, lalu ditimbang. Untuk fungsi alatnya menentukan berat tebu yang masuk ke pabrik sebagai bahan baku utama. Alasan pemilihan alat mampu menimbang dalam skala besar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu kondisi permukaan platform. Semakin kotor atau banyak lumpur atau air dapat mempengaruhi hasil timbangan. Untuk kelebihannya, kapasitasnya yang besar cocok untuk kendaraan angkut tebu. Kekurangannya, biaya investasi awal yang mahal dan perawatan cukup tinggi. Untuk selanjutnya ada bed conveyor. Prinsip kerjanya yaitu material dipindahkan secara kontinu di atas sabuk berjalan dari titik satu ke titik yang lain. Untuk fungsi alatnya mengangkut material secara kontinu dari satu lokasi ke lokasi lain dengan kapasitas yang besar. Alasan pemilihan alat mampu mengangkut material dalam jumlah besar secara kontinu dengan biaya yang rendah. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi, karakteristik material yang diangkut seperti ukuran, berat, dan sifat alirnya. Kelebihannya dapat memindahkan material dalam jumlah besar secara kontinu dengan konsumsi energi yang efisien. Kekurangannya kurang cocok untuk material dengan suhu sangat tinggi karena dapat merusak sabuk. Selanjutnya ada can cutter. Prinsip kerjanya yaitu bekerja dengan memotong dengan pisau yaitu pada poros yang berputar. Fungsi alatnya memotong tebu dengan potongan yang lebih kecil. Alasan pemilihan alat hasil potongan yang seragam. Untuk faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan putar pisau, semakin tinggi maka semakin halus, namun konsumsi energi naik. Untuk kelebihannya, meningkatkan rendemen gula karena permukaan tebu lebih terbuka. Kekurangannya membutuhkan perawatan rutin pada pisau, seperti pengasan. Lalu ada alat selanjutnya yaitu head of cutter. Prinsip kerjanya bekerja dengan memutar poros pisau utama yang dilengkapi beberapa bilah pemotong. Fungsi alatnya memotong tebu menjadi potongannya lebih seragam. Alasan pemilihan alat hasil potongan yang seragam penting untuk kestabilan produksi gula. Untuk faktor-faktor yang memengaruhi, yang pertama ketajaman pisau. Pisau yang tumpul menurunkan kualitas potongan tebu dan meningkatkan daya listrik. Untuk kelebihannya mempercepat proses pemotongan tebu sebelum gilingan. Kekurangannya memerlukan perawatan rutin untuk menjaga ketajaman pisau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan Giger menggunakan prinsip kerja yang memukul atau mendorong massa secara berulang untuk meratakan susunan tebu. Fungsi alatnya yaitu untuk meratakan tebu agar beban di conveyor lebih merata. Alasan pemilihan alatnya adalah untuk memperbaiki distribusi beban tebu untuk menghindari gumpalan. Faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah untuk kecepatan Giger, yaitu kecepatan pukulan atau sukses pukulan. Kemudian kelebihannya struktur yang relatif sederhana dan biaya investasi yang tidak terlalu tinggi. Kekurangannya efeknya terbatas. Kemudian ada HDHS atau Heavy Duty Hammer Striker yang untuk prinsip kerjanya yaitu menggunakan rotor berkecepatan tinggi dengan palu yang berakhir untuk menghancurkan batang tebu. Fungsi alatnya yaitu untuk menghancurkan batang tebu
agar air imbisi atau aliran ekstraksi bisa masuk ke dalam sel. Untuk alasan pemilihan alatnya adalah dapat menangani volume besar dengan performa tinggi. Faktor yang mempengaruhi adalah kecepatan rotor, desain palu, jarak atau celah palu, dan panfil. Kelebihannya mampu menghasilkan persiapan sel yang tinggi sehingga ekstraksi sukrosa semakin optimal. Untuk kekurangannya adalah biaya investasi yang tinggi. Kemudian ada rack elevator dengan prinsip kerja yaitu memindahkan tebu yang telah dicacah dari satu tahap ke tahap selanjutnya. Untuk yang fungsi alatnya itu mengatasi perubahan elevasi naik dalam tata letak pabrik gula dan memungkinkan aliran kontinu antar tingkat. Alasan pemilihannya adalah karena tata ruang pabrik biasanya memiliki perubahan elevasi sehingga perlu pengangkut atau elevator. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kecepatan rek, kapasitas rek, sudut elevasi, dan desain pelepasan. Untuk kelebihannya memungkinkan perpindahan massa tebu antar elevation dengan efisiensi, dan untuk kekurangannya bisa mengalami slip. Kemudian magnetic separator yang akan dijelaskan oleh teman saya. Separator kerjanya adalah untuk memanfaatkan gaya magnetik untuk menarik partikel logam ferromagnetik dari bahan non-magnetik. Nah, fungsinya yaitu menyaring atau menghilangkan kontaminan logam dari bahan baku seperti nira atau gula kristalnya. Alasannya adalah karena bahan baku tebu sering mengandung serpian logam dari mesin giling atau alat pemotong, oleh karena itu perlu magnetic separator. Fungsi faktor-faktornya antara lain kekuatan medan magnet dan juga kecepatan aliran bahan. Kelebihannya yaitu operasinya sederhana dan juga cepat, biaya operasionalnya juga rendah. Namun kekurangannya adalah hanya efektif untuk logam ferromagnetik dan tidak berfungsi pada non-magnetik seperti aluminium dan juga tembaga. Selanjutnya ada di stasiun penggilingan. Yang pertama ada roll mill, bekerja dengan menggiling atau memeras dari tebu yang dimasukkan ke dalam antara dari roll bajanya. Lalu fungsinya untuk memeras rabut tebu menjadi nira mentah. Alasannya karena sudah digunakan hampir di semua pabrik gula dan juga mudah dikombinasikan dengan proses emisi. Faktornya yaitu tekanan rollnya itu harus cukup kuat. Lalu kelebihannya sistemnya kontinu, cocok untuk pabrik skala besar, namun konsumsi energinya besar. Selanjutnya ada rotary screen. Prinsip kerjanya adalah untuk menyaring mekanis menggunakan silinder berputar yang memiliki lubang atau jaringan dengan ukuran tertentu. Fungsinya untuk menyaring ampas tebu dari nira hasil ekstraksi. Alasannya karena untuk memisahkan serat kasar dan partikel padat dari nira yang sudah cair. Faktor-faktornya yaitu ukuran lubang saringan atau meshnya, lalu kecepatan kondisi permukaan saringan dan juga debit serta viskositas. Kelebihannya yaitu operasinya kontinu dan kapasitasnya besar. Kekurangannya kehilangan sedikit nira dapat terjadi karena sebagian nira tertinggal pada ampas. Yang terakhir pada screen juice tank yaitu prinsip kerjanya yaitu pemisahan mekanis juga dan gravitasi antara nira hasil perasan tebu dan juga ampas halus. Fungsinya adalah untuk menampung dan menyaring nira mentah dari gilingan sebelum masuk ke proses pemurnian dan juga memisahkan antara eh, serat padat dengan niranya. Alasannya karena nilai gilingan biasanya mengandung ampas halus kotoran tanah. Faktor-faktornya yaitu ukuran mesh, suhu, viskositas, frekuensi pembersihan screen. Kelebihannya yaitu proses penyaringan dan penambungan terjadi secara bersamaan, namun screennya mudah tersobat. Selanjutnya ada stasiun pemurnian. Yang pertama adalah pompa centrifuge. Pompa centrifuge Oke. digunakan untuk mengubah energi kinetik dari impeller berputar menjadi energi tekanan pada fluida. Fungsinya untuk memindahkan cairan dengan laju besar dan tekanan sedang. Alasannya karena untuk menangani aliran besar dengan desain sederhana, biaya investasi dan juga operasinya rendah. Next. Faktor-faktornya yaitu flow dan juga head yang dibutuhkan sistem, NPSH, viskositas dan juga temperatur cairan. Kelebihannya yaitu efisien untuk aliran besar, namun kekurangannya kurang cocok untuk larutan sangat kental atau massa besar padatan. Selanjutnya ada flow meter, yaitu prinsip kerjanya adalah medan magnet melintasi pipa sehingga fluida konduktif yang mengalir menghasilkan tegangan sesuai kecepatan aliran sehingga cocok untuk jus yang konduktif dan berisi sedikit padatan. Fungsinya adalah untuk monitoring dan kontrol aliran jus, sirup, steam, kondensat, inhibition water. Alasannya adalah untuk pengukuran massa akurat dan juga revise bila solusi murah dan juga tahan. Faktor-faktornya sifat fluida, konduktivitas, viskositas, padatan, dan abrasivitas. Kelebihannya yaitu teknologinya memungkinkan optimasi akurasi dan juga biaya, namun Coriolisnya mahal. Next akan dijelaskan oleh Penta. Selanjutnya adalah direct contact heater. Prinsip kerjanya yaitu pemanasan jus oleh kontak langsung antara uap dan jus. Selanjutnya adalah fungsi alat. Eh,
sebelum delikasi untuk menurunkan viskositas, mempercepat reaksi kimia, dan menghemat pemakaian uap. Alasan pemilihannya yaitu efisiensi perpindahan panas tinggi. Selanjutnya faktor-faktor yaitu sifat fluida, rentang alir, pressure, kemampuan chip. Kelebihannya yaitu heat transfer, lalu kekurangannya kondusif yang bercampur dengan jus menambah beban evaporator. Selanjutnya vapor line juice heater, yaitu prinsip kerjanya memanfaatkan uap proses melewatkan jus melalui penukar panas untuk memanaskan jus tanpa pencampuran secara langsung. Fungsi alatnya itu mengurangi konsumsi uap. Lalu alasan pemilihan alatnya mengurangi konsumsi bahan bakar. Selanjutnya faktor-faktor yaitu tekanan, luas permukaan, pengolahan kondensat. Lalu kelebihannya adalah menghemat uap dan bahan bakar. Kekurangannya adalah terbatas bila tekanan atau temperatur lalu selanjutnya plate heater. Prinsip kerjanya yaitu permukaan panas dan dingin mengalir di saluran tipis. Fungsi alatnya pemanasan clear juice, pemanasan sirup atau panas antara cairan bersih dengan efisiensi yang tinggi. Lalu alasan pemilihan alatnya cocok untuk clear juice atau kondens. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi adalah risiko kemampuan chip. Kelebihannya yaitu heat transfer, kekurangannya itu sangat sensitif pada cooling dari nira mentah. Selanjutnya defekator yaitu prinsip kerjanya yaitu berdasarkan prinsip pemanasan dan penguapan dengan tekanan vakum untuk menurunkan titik didih larutan nira. Fungsi alatnya yaitu mengeluarkan air dari nira untuk meningkatkan kadar gula. Lalu alasan pemilihan alatnya yaitu efisiensi tinggi dalam penguapan nira dengan energi lebih hemat. Selanjutnya faktor-faktor tekanan vakum, suhu operasi. Kelebihannya hemat energi tanpa memerlukan prinsip penguapan vakum. Kekurangannya biaya investasi alat dan instalasi yang tinggi. Selanjutnya Sufifato bekerja dengan cara mengalirkan gas SO2 ke dalam nira yang telah diberi kapur. Fungsi alatnya menjernihkan nira. Lalu alasan pemilihan alatnya, proses sulfitasi lebih efektif dalam menjernihkan nira. Lalu faktor-faktornya adalah konsentrasi dan dosis CO2, SO2, pH nira, efek. Kelebihannya adalah efektif menjernihkan, lalu kekurangannya adalah penggunaan SO2 berlebihan dapat meninggalkan residu. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu netralizer tank. Prinsip kerjanya yaitu nira mentah yang bersifat asam dicampur dengan larutan sulfur untuk menetralkan hingga pH 7 hingga 7,2. Kemudian fungsi alat sendiri menyediakan kontrol pH awal agar downstream treatment bekerja optimal dan tidak rusak oleh pH ekstrem. Kemudian alasan pilihan alat yaitu kesederhanaan operasi dan biaya relatif rendah. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu karakteristik aliran masuk, yaitu pH awal, suhu, kandungan padatan tersuspensi, dan juga bahan kimia yang mudah terbentuk endapan akan mempengaruhi kebutuhan dosing dan pembentukan kapur. Kemudian untuk kelebihannya yaitu meningkatkan stabilitas proses downstream dan kepatuhan pembuangan dengan mengontrol pH secara andal. Kemudian untuk kekurangan jika downstream atau analitik pH tidak akurat terjadi under atau over neutralisasi. Lanjut. Kemudian ada flash tank. Flash tank itu cara kerjanya yaitu cairan panas bertekanan tinggi dialirkan ke tangki bertekanan lebih rendah sehingga sebagian cairan langsung menguap menjadi uap. Kemudian untuk fungsi alat sendiri yaitu memisahkan campuran uap dan cairan dari aliran kondensat bertekanan menghasilkan uap sekunder. Untuk alasan pemilihan alat yaitu efisiensi energi tinggi, mampu memanfaatkan kembali panas laten dari kondensat tanpa memerlukan bahan bakar. Kemudian faktor-faktor yang mengaruhi yaitu perbedaan tekanan dan suhu masuk. Semakin besar maka tekanannya semakin banyak. Kemudian untuk kelebihannya penghematan energi uap karena uap flash dapat digunakan kembali. Kemudian kekurangan perlu kontrol tekanan yang presisi. Lanjut. Untuk single tray yaitu prinsip prinsip kerjanya nira yang telah dinetralkan dialirkan ke clarifier di mana kotoran mengendap akibat perbedaan berat jenis antara padatan dan cairan. Untuk fungsi alatnya sendiri yaitu memisahkan nira jenis jernih dan nira kotor. Untuk alasan pilihan alat yaitu desain sederhana dan efisien, hanya menggunakan satu tray yang mudah dirawat dan dioperasikan. Kemudian untuk faktor-faktor yang mengaruhi yaitu suhu dan pH nira masuk. Kemudian untuk kelebihan proses pemisahan cepat dan stabil. Untuk ukurannya sendiri yaitu efisiensi pengendapan menurun bila laju aliran atau suhu nira tidak stabil. Lanjut.
Kemudian ada DSM screen untuk prinsip kerjanya yaitu campuran nira kotor dialirkan ke permukaan layar, partikel padat tertahan di permukaan sedangkan cairan lewat celah halus. Untuk fungsi alatnya sendiri yaitu menyaring nira kotor atau lumpur hasil proses untuk pemisahan cairan. Untuk alasan pilihannya yaitu mampu bekerja terus-menerus dengan kapasitas besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ukuran celah dan bentuk layar. Semakin kecil celah maka hasil filtrasi lebih bersih. Untuk kelebihannya perawatan rendah karena tidak ada bagian bergerak sehingga resiko kerusakan mekanis kecil. Untuk kurangnya sendiri kurang efektif untuk partikel halus. Lanjut. Untuk stasiun penguapan ada multiple effect evaporator. Untuk prinsip kerjanya sendiri adalah pemanasan dan penguapan nira secara bertahap menggunakan uap bekas melalui beberapa tahap evaporator untuk mengurangi kadar air dan menghasilkan nira kental dengan konsentrasi tinggi. Fungsi alatnya sendiri yaitu menghilangkan kadar air sebanyak-banyaknya yang terdapat dalam nira. Alasan pilihan alat yaitu mampu menangani volume nira yang sangat besar. Efisiensi energi tinggi. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kualitas nira-nira yang masih mengandung banyak kotoran mempercepat pembentukan kerak. Untuk kelebihannya yaitu efisiensi energi yang tinggi, untuk kurangnya masih berat dan banyak komponen. Lanjut. Untuk pemanasan ada vacuum pan evaporator. Prinsip kerjanya yaitu penguapan di bawah tekanan rendah di mana nira kental diuapkan pada suhu lebih rendah dan dari titik didih normal agar gula dapat mengkristal tanpa mengalami karamelisasi atau degradasi. Untuk fungsi alat sendiri yaitu mengkristalkan sukrosa dan nira kental dengan cara menguapkan air secara terkendali hingga terbentuk kristal gula yang seragam. Untuk alasan pemilihan alat yaitu efisiensi termal tinggi karena bekerja pada tekanan rendah. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu tekanan vakum dan suhu penguapan. Untuk kelebihan menghasilkan kristal gula seragam dan berkualitas tinggi. Untuk kekurangannya yaitu memerlukan sistem vakum. Crystallizer true. Prinsip kerjanya yaitu mendinginkan campuran kristal gula dan molase yang keluar dari pan evaporator menggunakan aliran air pendingin atau udara di sekitar. Fungsi alatnya sendiri yaitu menurunkan suhu kristal gula dan dari molase pan evaporator agar sesuai untuk proses pemisahan di centrifuge. Alat 9 alat yaitu tahap terhadap kondisi gula, panas atau viskositas tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu laju aliran air pendinginan. Untuk kelebihannya yaitu pendinginan terjadi secara bertahap baik untuk menjaga kualitas kristal. Kekurangannya risiko penumpukan massa acute bila Nah, lanjut. selanjutnya kemudian adalah centrifuge, di mana prinsip kerjanya adalah bekerja berdasarkan gaya sentrifugal yang memisahkan kristal gula dari lautan induknya atau molase. Yang kedua, fungsinya untuk memisahkan kristal gula dari molase setelah proses kristallisasi. Alasan pemilihannya proses pemisahan lebih cepat dan efisien dibandingkan metode filtrasi yang biasa. Kemudian faktornya kecepatan putar sentrifuge semakin optimal, semakin baik untuk pemisahannya. Kelebihannya efisiensi tinggi dalam memisahkan kristal gula dan molase. Kekurangannya membutuhkan biaya investasi dan perawatan yang tinggi. Selanjutnya, ada mixer bekerja berdasarkan prinsip pencampuran mekanis yaitu mengaduk bahan yang menggunakan impeller atau peledang berputar. Kemudian fungsinya untuk mencampur nira mentah dengan bahan kimia seperti kapur atau flokulan. Alasan pemilihannya adalah memberikan pencampuran yang cepat dan merata dibandingkan metode alami tergradasi. Untuk faktornya untuk mempercepat putar impeller semakin tinggi semakin cepat homogenisasi. Untuk kelebihannya pencampuran seragam dan efisien, kekurangannya konsumsi energi yang cukup tinggi dalam pada fluida yang kental. Untuk selanjutnya ada penyebab kontak berdasarkan prinsip kerjanya itu berdasarkan gaya tarik mekanis dilakukan oleh motor, vibrator atau magnetik magnetik. Kemudian fungsinya untuk mengatur gula dari unit proses lainnya. Kemudian alas pemilihannya terdapat mengangkut bahan yang rapuh seperti kristal gula yang tahan rusaknya. Untuk faktornya sendiri, frekuensi dan bentuk getaran, menentukan kecepatan perpindahan bahan, kelebihannya transportasi yang halus dan aman untuk gula kristal, kekurangannya kapasitas terbatas dibandingkan berkompero untuk yang jarak jauh. Kemudian dari bagian elevator, prinsip kerjanya itu memindahkan material secara vertikal menggunakan serangkaian belt yang terdapat pada belt. Paket dalam belt. Untuk fungsi sendiri mengangkut bahan kristal atau bahan baku dari tingkat ke tingkat lain secara vertikal. Alasannya mampu mengangkut bahan padat dalam volume yang lebih besar, lebih efisien, dan juga kontinu. Next, untuk faktornya sendiri, kecepatan sabuknya ternyata menentukan kapasitas dan efisiensi pemindahan, kelebihannya efisiensi yang tinggi dan pemindahan vertikal bahan curah, kekurangannya risiko aus dan kerusakan pada sabuk, rantai, atau bucket yang dapat digeserkan terus-menerus. Yang terakhir, yang kemudian ada prinsip PFDD, prinsip kerjanya berdasarkan pengeringan dengan aliran udara panas yang bertekanan lewat lapisan partikel. Kemudian fungsinya mengeringkan kristal gula dari sisa kelembapan setelah proses reduksi. Alasannya dapat menghasilkan pengeringan dapat cepat dan merata karena udara bisa masuk dengan seluruh partikel. Faktornya temperatur udara yang panas, suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan gula meleleh. Kelebihannya proses pengeringan cepat, merata dan efisien. Kekurangannya ionisasi awalnya tinggi karena sifat menggunakan blower panas dan boost factor. Next. Yang terakhir ada vibrating screen, yaitu prinsip kerjanya dengan cara menggerakkan mekanisme yang membuat partikel bergerak atau transpirasi. Kemudian fungsinya untuk mengklasifikasi kristal gula berdasarkan ukuran gula dan protein seragam. Alasannya dapat mengayak dengan kapasitas besar dan hasil yang lebih konsisten dibanding metode manual.
Dan faktornya ukuran es krim menentukan tingkat kehalusan, kelebihannya pemisahan ukuran gula yang lebih seragam dan presisi, kekurangannya getaran terus-menerus dapat menyebabkan keausan es krim hingga perlu perawatan. Kurang lebih kurang lebih ini daftar pustaka dapat disimak. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 3 para C. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.